Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini akan saya sampaikan tentang bagaimana cara melakukan bimbingan karya tulis dalam rangka konsultasi penyusunan KTI dari beberapa metode. Yang pertama adalah melakukan bimbingan dengan melakukan review, membaca langsung, dan memberikan masukan terhadap file yang dikirimkan oleh mahasiswa. Kita contohkan mahasiswa kita itu mengumpulkan file melalui WA, maka kita buka file kirimannya dalam pesan chattingnya. Misalnya ini ada mahasiswa mengirimkan dari Mbak Nuri. Kemudian kita buka filenya. Nah, pilihan aplikasi yang paling sering digunakan atau yang paling Bapak Ibu kuasai, atau yang bagus ini saya menemukan untuk Microsoft Word. Oke, setelah kita buka itu, kemudian kita simpan dalam file yang berbeda karena file originalnya tidak bisa diedit, sehingga simpan salinan. Simpan salinan akan dimasukkan ke dalam perangkat. Misalnya kita masukkan ke dokumen penyimpanan, namanya siapa terserah, kemudian klik simpan. Nah, setelah kita lihat ini, file doc ini, Bapak Ibu bisa mengaktifkan perekam layar. Kalau ada bawaannya dari HP-nya bisa, atau mungkin Bapak Ibu bisa tambahkan speed to text. Kita mulai merekam. Kalau saya gunakan adalah tangkap layar ini ya. Ada tangkap layar yang memungkinkan kita merekam dari aplikasi bawaan. Kalau tidak, Bapak Ibu bisa juga gunakan aplikasi yang lain, misalnya rekam layar, kemudian kita buka, kemudian mulai aktifkan, kemudian klik mulai dari sekarang. Begitu kita klik, maka layar secara otomatis akan terekam baik suara maupun tampilannya. Kemudian kita mulai mengedit, melihat tentang bahan materi konsulan dari mahasiswa. Ini mungkin kita baca dari Nuriyatin Rohimah, NIP sekian, kelas 3A, stase komunitas, dengan diagnosa keperawatannya adalah hambatan pemeliharaan rumah. Mari kita baca satu persatu. Ini bisa di zoom, bisa digeser kanan, kiri, atas, bawah. Kita memfokuskan pada apa yang mau kita baca. Rumah adalah suatu bangunan yang dijadikan tempat tinggal, tempat berlindung, berteduh dengan tujuan kita saat kita pulang, kita ucapkan. Tujuan kita saat kita pulang, kita ucapkan. Nah, ini mungkin apabila kita akan beri masukan di sini, nanti bisa diketik. Ngetik itu tidak perlu harus kita pakai keyboard, pakai touch, tapi pakai suara. Contohnya misalnya kita akan tambahkan di sini edit. Jadi kita klik pada bagian yang mau kita edit ya. Misalnya pada teks ini kita mau tambahkan sesuatu. Oke. Edit. Pilih edit. Nah, kita bisa enter di sini. Kita ingin tambahkan, maka di sebelah atas keyboard ini ada speaker. Ini kita tinggal pencet, maka rekaman kita akan otomatis dijadikan teks. Misalnya kita akan beri masukan,
awali dengan data fakta empiris menyangkut tentang rumah. Klik di sini, awali data empiris tentang fakta tentang rumah. Titik, mungkin kita lanjut lagi. Misalnya kita klik lagi. Misalnya diceritakan, dipaparkan tentang besarnya kebutuhan akan perumahan bagi masyarakat Indonesia yang jumlahnya cukup banyak. Sekarang itu sudah berada pada level mana? Titik lagi, kemudian kita lanjut lagi. Berapa persen dari penduduk kita yang sudah mendapatkan rumah yang layak? Lanjut lagi, demikian bahwa apakah rumah-rumah yang mereka huni sekarang, apakah sudah pada tataran rumah yang sehat atau layak huni atau belum? Itu ya Bapak Ibu sekalian, sehingga nanti kita bisa memberikan suatu bold juga pada teks yang ingin kita tambahkan, karena ini mungkin kita beri tanda garis beri tulisan berwarna merah, sehingga supaya tahu bahwa ini adalah hasil koreksi kita atau tambahan kita. Nah, demikian pada saat ini sudah kita periksa satu persatu di mana kurangnya, mana yang ejaannya tidak benar, salah pengetikan, kita nunjuk pada halaman yang mana. Misalnya kita mau tandain, katakanlah kita mau tulis di situ, ada ditandain warna kuning mungkin, atau mungkin kita ingin memberikan tanda-tanda yang lain seperti tanda coret. Kemudian kita bisa juga memberi warna tertentu pada hurufnya, atau mungkin kita juga bisa merubah huruf, merubah angka dan lain sebagainya. Sekiranya mungkin di situ aplikasinya banyak, sehingga setelah ini kita selesai, kemudian ini kita akhiri untuk perekaman, dan ini akan tercetak menjadi sebuah video yang dilengkapi dengan audio dari penjelasan kita, yang apabila nanti kita kirim kembali ke mahasiswa yang bersangkutan, akan melihat sebagaimana apa yang kita katakan. Harapannya bahwa tatap muka secara daring ini tidak menghambat bagaimana kejelian, ketelitian, dan akurasi bimbingan Bapak Ibu sekalian terhadap mahasiswa yang sedang dibimbing. Kita bisa mengorek-korek semuanya, memberi tanda, mengirimkan, dan lain sebagainya. Setelah selesai, kita klik di sini, kemudian simpan atau langsung bagikan. Langsung bagikan PDF ke Mas Yaisa. Kita bisa kemudian klik di sini, simpan. Kalau sudah tersimpan, maka file ini menjadi file simpanan kita. Misalnya kita ganti nama, misalnya revisi 1. Ini filenya sudah disimpan, tapi bukan file yang perlu kita sampaikan. Tapi sebenarnya di sini adalah kita akan klik di sini, tanda merah ini tanda rekaman, maka ini akan tercetak menjadi video, dan video ini diserahkan kepada mahasiswa. Mudah-mudahan ini bisa membantu Bapak Ibu dalam melakukan bimbingan terhadap mahasiswa. Ini ya, coba saya klik. Rumah adalah suatu bangunan yang dijadikan tempat tinggal, akan diterima tempat oleh berlindung, mahasiswa dalam proses dengan tujuan bimbingan kita saat kita pulang dari pembimbing. Kita ucapkan tujuan kita saat kita pulang, kita ucapkan. Nah, ini mungkin apabila
Awali dengan data fakta empiris menyangkut tentang rumah. Awali data empiris tentang fakta-fakta tentang rumah. Titik. Mungkin kita lanjut lagi. Misalnya diceritakan, dipaparkan tentang besarnya kebutuhan akan perumahan bagi masyarakat Indonesia yang jumlahnya cukup banyak. Sekarang itu sudah berada pada level mana? Berapa persen dari penduduk kita yang sudah mendapatkan rumah yang layak? Lanjut lagi, demikian bahwa apakah rumah-rumah yang mereka huni sekarang, apakah sudah pada tataran rumah yang sehat atau layak huni atau belum?